Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi paket desain penelitian manajemen pendidikan Islam, meliputi peta kajian manajemen pendidikan Islam, setting penelitian manajemen pendidikan Islam, dan desain penelitian manajemen pendidikan Islam. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Yang pertama, saya mulai dari peta kajian manajemen pendidikan Islam. Ya, di sini saya coba untuk membaginya dalam beberapa bagian. Saya mulai dari pertama adalah di perencanaan. Perencanaan itu nanti bisa meliputi perencanaan strategis pada lembaga pendidikan, kemudian juga pengambilan keputusan. Kemudian di perilaku organisasi, kajian bisa meliputi tentang motivasi karyawan, motivasi dosen, kemudian keterlibatan karyawan, kemudian kerjasama tim, komunikasi organisasi, kemudian kekuasaan dan politik dalam organisasi, kemudian ada manajemen konflik, budaya organisasi juga termasuk, kemudian manajemen perubahan dalam organisasi. Kemudian di pengontrolan atau evaluasi kita bisa meneliti tentang supervisi pendidikan, evaluasi program pendidikan. Ini temanya banyak nanti di sini di evaluasi program pendidikan ada, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada monitoring dan evaluasi atau monif dalam monif yang dimaksud di sini adalah monif program pendidikan. Kemudian ada kepemimpinan. Ini juga kita bisa bagi dua. Di sini ada kepala sekolahan atau principalship, kemudian kepemimpinan itu sendiri. Berikutnya wilayah lain adalah tentang staffing atau manajemen SDM. Ini juga meliputi banyak topik di sini. Bisa mencakup perencanaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud di sini bisa meliputi pendidik dan tenaga pendidikan atau staff. Ya. Berikutnya ada rekrutmen, seleksi, dan penempatan yang kita bisa satukan dalam satu istilah procurement atau pengadaan sebagaimana istilah yang diberikan oleh FLIFO. Kemudian ada induksi karyawan atau tenaga baru. Kemudian di pengembangan ini bisa meliputi penilaian kinerja, bisa meliputi mutasi, promosi, dan demosi, dan pelatihan dan pengembangan itu sendiri. Berikutnya adalah kompensasi. Ya. Ini juga tema yang menarik. Integrasi, kemudian ada pemeliharaan karyawan, kemudian sampai pemberhentian. Berikutnya wilayah lain adalah manajemen mutu. Ini meliputi seperti kajian tentang total quality management pada lembaga pendidikan, budaya mutu, kemudian quality assurance atau jaminan mutu, tema juga yang menarik di sini. Kemudian ada akreditasi, ya, baik perguruan tinggi maupun sekolah. Kemudian mutu layanan atau service quality management. Kemudian ada customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Wilayah lain yang bisa juga dikaji dalam manajemen pendidikan Islam adalah manajemen pemasaran jasa. Ini bisa meliputi bauran pemasaran jasa, kemudian strategi pemasaran jasa pendidikan, termasuk juga e-commerce dalam pendidikan. Wilayah lain juga sistem informasi manajemen pendidikan. Ini meliputi manajemen perkantoran, kemudian sistem informasi manajemen pendidikan itu sendiri. Kemudian manajemen perpustakaan dengan segala fungsi di dalamnya, mulai dari perencanaan sampai pengaturan dan pemusnahan. Kemudian di manajemen kurikulum, ini bisa meliputi perencanaan sampai pengembangan kurikulum. Berikutnya ada manajemen sarana dan prasarana pendidikan, mulai dari perencanaan sampai penghapusan. Ya, topiknya banyak di dalam, ya, tinggal dicari fokusnya nanti. Kemudian ada manajemen lab atau laboratorium sekolah,
maupun laboratorium perguruan tinggi. Kemudian ada manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Ini adalah salah satu wilayah yang saya kira juga menarik untuk diteliti dalam manajemen pendidikan Islam, apalagi terkait hari ini tentang pandemi COVID-19. Kita bisa melihat bagaimana sekolah perguruan tinggi atau lembaga mengelola keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya. Kemudian ada kebijakan pendidikan. Ini juga bisa kita jadikan salah satu topik atau wilayah penelitian dalam manajemen pendidikan Islam untuk menganalisis bagaimana kebijakan-kebijakan pendidikan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun yang dikeluarkan oleh sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Bapak Ibu sekalian, berikutnya soal setting penelitian di manajemen pendidikan Islam itu saya bagi dua. Pertama ada yang luring, ada yang daring. Nah, yang luring ini kita bisa ambil setting pada lembaga pendidikan formal, seperti sekolah, madrasah, pondok pesantren dan sebagainya. Kemudian lembaga pendidikan non formal seperti Raudatul Atfal atau TK, kemudian lembaga-lembaga kursus, lembaga-lembaga bimbingan belajar dan lain sebagainya. Kemudian ada lembaga pendidikan informal seperti homeschooling, pengajian Quran, komunitas-komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dan lain sebagainya. Berikutnya ada lembaga-lembaga pelatihan seperti Badan Diklat atau Balai Diklat pelatihan. Setting lain seperti juga termasuk lembaga-lembaga penjaminan mutu seperti LPMP di Kementerian Pendidikan, kemudian bisa juga LPM yang ada di perguruan tinggi. Berikutnya ada lembaga-lembaga akreditasi seperti BAN PT, BAN SM ya, baik yang ada di pusat maupun di daerah juga bisa menjadi setting penelitian. Berikutnya adalah Kementerian Agama ya, dari pusat sampai ke daerah juga bisa menjadi setting penelitian, termasuk juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, yang kedua ada yang daring. Nah, ini yang saya kira menarik ya sebagai tawaran setting penelitian. Ini saya bagi tiga. Pertama, yang termasuk dalam jejaring sosial seperti Facebook, YouTube, Google, Hangout, kemudian LinkedIn, Twitter, dan Instagram, termasuk yang lain juga ya. Kemudian di sini yang dimaksud adalah kita bisa melakukan penelitian atau riset manajemen pendidikan pada akun-akun Facebook, akun-akun YouTube atau akun di jaring sosial yang dimiliki oleh masyarakat, tapi bergerak di bidang pendidikan. Itu saya kira banyak sekali ya di jaring sosial. Nah, kita tinggal melihat bagaimana mereka misalnya mengelola akun tersebut ya. Bagaimana mereka merancangnya, kemudian bagaimana mengorganisnya, bagaimana juga mereka mengevaluasinya dan sebagainya. Yang lain juga, yang kedua adalah startup pendidikan. Hari ini sangat ramai ya, seperti bisa kita sebutkan ada Ruang Guru, ada Pesona Edu, ada Sekolah Coding, dan masih banyak yang lain lagi. Ini juga menjadi satu startup ya atau edutech yang bisa menjadi setting penelitian kita untuk melihat bagaimana mereka mengelola perusahaan pendidikan mereka itu dari berbagai perspektif ya, mulai bisa perspektifnya bagaimana mereka merencanakan, bagaimana mereka mendesain. Yang jelas tawaran mereka adalah produk-produk pendidikan. Yang ketiga yang juga menarik hari ini adalah setting sumber pembelajaran terbuka atau Open Educational Resource seperti MOOC ya, Massive Open Online Course ya, OER Common, kemudian ada Indonesia X, kemudian ada Spada ya dan lain sebagainya. Banyak sekali ya di dunia digital hari ini, dan ini juga
bisa menjadi salah satu setting penelitian MPI untuk melihat bagaimana mereka mengelola akun-akun mereka tersebut, sehingga menjadi menarik untuk dikunjungi ya, untuk kepentingan pendidikan. Berikutnya adalah desain penelitian. Saya membaginya dalam 8 desain yang bisa dipilih oleh mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam. Pertama itu adalah desain, saya mulai dari etnografik. Nah, desain ini bisa dipilih jika ingin meneliti perilaku organisasi di sebuah lembaga pendidikan. Misalnya bisa meneliti budaya di madrasah, atau model komunikasi organisasi di pondok pesantren dan sebagainya. Dan hari ini sudah juga berkembang cyber etnografik ya, etnografi yang sifatnya digital. Seperti tadi, kita bisa meneliti perilaku organisasi, budaya yang ada di jejaring sosial, startup pendidikan, maupun di OER tadi. Yang kedua, ini kualitatif ya. Yang kedua, grounded theory. Di grounded theory ini kita gunakan jika kita ingin meneliti proses atau praktek manajemen pendidikan yang unik ya tentunya, dan ingin melahirkan teori dari penelitian tersebut. Misalnya penelitian manajemen sekolah alam, kemudian penelitian manajemen pesantren salaf, atau penelitian tentang kepemimpinan perempuan. Itu juga menarik untuk melahirkan teori-teori baru. Kemudian di kualitatif juga ada naratif ya. Naratif itu digunakan jika kita ingin meneliti kisah hidup tokoh atau pimpinan lembaga pendidikan yang fenomenal khususnya ya. Misalnya model pengelolaan pesantren, titik 2 belajar dari Kiai Haji Najmi Qadir misalnya. Salah seorang tokoh pendiri pondok pesantren yang sampai hari ini masih eksis. Ini kalau Bapak Ibu atau mahasiswa ingin meneliti tokoh di bidang manajemen pendidikan bisa menggunakan pendekatan naratif. Kemudian saya ke eksperimen. Ini penelitian eksperimen adalah ini kita gunakan jika ingin melakukan eksperimen berupa perlakuan penerapan praktik manajerial antara 2 atau lebih kelompok yang sama. Misalnya ingin meneliti pengaruh penerapan manajemen konflik terhadap kinerja guru di yayasan X, yang misalnya dia punya yayasan yang punya 2 tempat, itu bisa dibandingkan, yang satu di treatment dengan manajemen konflik, yang satu tidak. Kemudian kita lihat hasilnya. Itu bisa menggunakan desain eksperimen. Kemudian desain korelasi atau hubungan. Ini digunakan jika ingin meneliti hubungan dalam perilaku organisasi. Misalnya kita ingin meneliti hubungan motivasi terhadap kinerja. Kita ingin meneliti hubungan antara manajemen konflik dan terhadap kinerja dan sebagainya. Kita bisa menggunakan desain hubungan atau korelasi. Kemudian yang tidak kalah sering digunakan juga adalah survei. Nah, desain ini digunakan jika kita misalnya ingin meneliti kepuasan pelanggan pendidikan, misalnya survei kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan sekolah, survei kepuasan masyarakat misalnya terhadap startup pendidikan seperti Ruang Guru, itu bisa kita jadikan setting. Survei kepuasan masyarakat terhadap jejaring sosial tertentu ya. Misalnya kita bisa masuk ke jejaring sosial tertentu yang bergerak di bidang pendidikan, dan kita nanti bisa menyebarkan survei di sana untuk melihat bagaimana kepuasan mereka terhadap jejaring sosial tersebut atau akun-akun yang kita riset tersebut. Berikutnya adalah penelitian tindakan. Nah, penelitian tindakan ini yang dimaksud adalah tindakan sekolah ya pada umumnya. Kita gunakan jika ingin meneliti dan memperbaiki praktek manajerial di lembaga pendidikan dengan cara penelitian bersama kepala sekolah atau pimpinan. Misalnya judulnya seperti ini, peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja melalui penerapan program 5S di Madrasah X. Nah, di situ kita berkolaborasi dengan kepala sekolah, kepala madrasah
untuk memperbaiki sistem di sana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dan saya kira juga ini bisa sebenarnya diterapkan dalam penelitian tindakan, misalnya kita memberikan afirmasi penelitian bersama dengan pemilik akun pendidikan yang ada di dunia digital hari ini. Kemudian penelitian desain berikutnya adalah campuran atau mixed method. Nah, desain ini digunakan jika kita ingin memadukan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Misalnya hasil survei kepuasan dilanjutkan dengan pengamatan dan wawancara. Ya, contohnya misalnya layanan ekstrakurikuler di SMA X. Ya, misalnya ini hasil survei terhadap layanan kita lanjutkan dengan melakukan pengamatan terhadap perilaku, sikap mereka terhadap layanan tersebut, kemudian diikuti dengan interview. Atau sebaliknya juga bisa dilakukan tergantung desain mixnya, bisa kualitatif dulu atau kuantitatif dulu baru kualitatif, atau dilakukan secara bersamaan. Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa, demikian paket 3 ya yang saya sajikan pada kesempatan ini. Peta kajian manajemen, setting penelitian MPI, dan desain penelitian MPI. Semoga pengetahuan ini bermanfaat bagi khususnya pada Prodi Manajemen Pendidikan Islam, dan ini terbuka untuk dilakukan kritik dan saran. Silakan sampaikan di kolom komen. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.